Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Iman Fauzul. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode kinerja karyawan. Apa itu kinerja? Menurut Mondi dan Non, definisi penilaian kerja menurut Mondi dan Non ialah tinjauan formal serta evaluasi kinerja karyawan maupun kinerja tim. Dan sedangkan menurut Dessler, definisi penilaian kerja menurut Dessler ialah evaluasi kerja karyawan secara relatif pada waktu sekarang ataupun yang telah dilakukan disesuaikan dengan standar prestasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa penilaian kerja yaitu evaluasi seorang individu atau karyawan selama ia bekerja dalam sebuah organisasi perusahaan. Dan juga ada beberapa tujuan penilaian kinerja menurut Rival. Di antaranya adalah menjalankan peninjauan ulang atas kinerja di masa lalu. Dan yang kedua, memperoleh data yang sinkron dengan fakta dan sistematis menentukan nilai suatu pekerjaan, melakukan identifikasi kemampuan organisasi, melakukan analisis kemampuan organisasi, melakukan analisis kemampuan individual, menyusun sasaran pada masa yang akan datang. Dan syarat efektivitas penilaian kinerja ada 5. Yang pertamanya adalah relevance, yaitu ada kaitannya yang jelas antara standar tampilan kerja dari suatu tugas dan tujuan organisasi, dan ada kaitan yang jelas antara elemen tugas dan dimensi yang dinilai dalam lembaran penilaian. Dan yang kedua, sensitivity. Sistem penilaian yang digunakan dapat membedakan antara pegawai yang efektif dan pegawai yang tidak efektif. Dan yang ketiga, reliability. Hasil penilaian yang diperoleh menunjukkan konsistensi yang tinggi. Sistem yang digunakan harus dapat diandalkan, dipercaya bahwa menggunakan tolak ukur yang objektif, sahih, akurat, konsisten, dan stabil. Dan yang keempat, acceptability, jenis dan tingkat perilaku kerja yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, atasan dan bawahan. Dan yang terakhir, flexibility, mudah dimengerti dan digunakan oleh manajer dan pegawai, tidak rumit dan tidak berbelit-belit. Ada juga dari manfaat penilaian kinerja karyawan. Yang pertama, memberikan informasi tentang hasil yang diinginkan dari sebuah pekerjaan. Kedua, bisa mencegah terdapatnya miskomunikasi berkaitan dengan kualitas kinerja yang diinginkan. Yang ketiga, menciptakan peningkatan produktivitas karyawan sebab ada feedback ataupun umpan balik untuk karyawan yang berprestasi. Dan yang keempat, menghargai setiap kontribusi. Dan yang terakhir, membuat komunikasi dua arah antara pihak manajer dengan karyawan. Proses penilaian kinerja. Proses penilaian kinerja itu ada analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan ini sangat penting dalam penilaian kinerja karena merupakan dasar untuk penetapan standar dan evaluasi juga dalam menganalisis pekerjaan yang sangat diperlukan untuk sistem informasi manajemen yang baik. Dan standar kinerja. Penetapan standar kinerja dipakai untuk melakukan komparasi antara hasil kerja standar dengan standar yang telah ditentukan. Dengan adanya perbandingan ini, maka bisa dilakukan identifikasi apakah kinerja karyawan telah sesuai dengan target yang diinginkan atau tidak. Dalam hal ini, standar kinerja harus ditulis secara spesifik dan mudah dipahami, realistis, dan tekstur. Sistem penilaian kinerja. Penilaian kinerja
pertama yaitu behavior system atau penilaian kinerja yang berdasarkan terhadap penilaian tingkah laku. Yang kedua, personal atau perform appraisal system atau penilaian kinerja yang berdasarkan terhadap ciri sifat individu karyawan. Yang ketiga ialah result oriented appraisal system atau penilaian kinerja yang dengan dasar hasil kerja. Ada juga dari metode penilaian umpan balik 360 derajat. Metode penilaian umpan balik 360 derajat adalah metode penilaian kinerja yang melibatkan masukan evaluasi dari banyak level dalam perusahaan, sebagaimana pula dari sumber-sumber eksternal. Dalam metode ini, orang di sekitar karyawan yang dinilai bias ikut, serta memberikan nilai antara lain manajer senior, karyawan itu sendiri, bawahan, anggota tim, dan pelanggan internal atau eksternal. Metode skala penilaian. Metode skala penilaian ini, rating scale atau metode, adalah metode penilaian kinerja yang menilai para karyawan berdasarkan faktor-faktor yang telah ditetapkan. Menggunakan pendekatan ini, para evaluator mencatat penilaian mereka mengenai kinerja pada sebuah skala. Skala tersebut meliputi beberapa kategori, biasanya dalam angka 5-7 yang diidentifikasikan dengan kata sifat seperti luar biasa, memenuhi harapan, atau butuh perbaikan. Metode insiden kritis. Metode insiden kritis, metode penilaian kinerja yang membutuhkan pemeliharaan dokumen-dokumen tertulis mengenai tindakan-tindakan karyawan yang sangat positif dan sangat negatif. Metode esai adalah metode penilaian kinerja di mana penilaian menulis narasi singkat yang menggambarkan kinerja karyawan. Metode standar kerja. Metode standar kerja, work standard metode, adalah penilaian kinerja yang membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan atau tingkat output yang diharapkan. Metode peringkat. Metode peringkat adalah metode penilaian kinerja di mana penilaian penempatan seluruh karyawan dari sebuah kelompok dalam urutan kinerja keseluruhan. Dan metode distribusi dipaksakan. Metode ini adalah metode penilaian kinerja yang mengharuskan penilaian untuk membagi orang-orang dalam sebuah kelompok kinerja dalam sejumlah kategori terbatas, mirip distribusi frekuensi normal. Dan metode skala penilaian berjangkar keperilakuan ini metode penilaian kinerja yang menggabungkan unsur-unsur skala penilaian tradisional dengan metode insiden kritis. Berbagai tingkat kinerja ditunjukkan sepanjang sebuah skala dengan masing-masing dideskripsikan menurut perilaku kinerja spesifik seorang karyawan. Dan ada juga beberapa masalah dalam penilaian kinerja. Di antaranya ada ketidaknyamanan penilaian, ketiadaan objektivitas, halo atau horn error, atau sikap lunak atau sikap keras, central trendy error, bias berperilaku terakhir, bias pribadi, manipulasi evaluasi, dan kecemasan karyawan. Ya, mungkin sekian yang presentasi yang saya bawakan tentang metode penilaian kinerja karyawan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.